Oke, selanjutnya rotasi yang ketiga ya. Yang ketiga rotasi. Oke. Untuk mencari bayangan rotasi, maka kita perlu tiga hal. Yang pertama, titik pusat rotasinya. Ya, titik pusatnya di mana? Berikutnya, arah rotasinya. Arahnya kemana? Kalau arahnya searah jarum jam, berarti dia negatif. Kalau berlawanan jarum jam, berarti positif ya. Ingat ya, karena sudut itu kalau ke kanan, ke atas ini ya, itu kan positif ya. Kuadrannya ini 1, 2, 3, 4, berarti sudah positif. Kalau ke kiri, ke bawah, itu kan searah jarum jam, dia itu negatif ya. Kalau ke bawah atau searah jarum jam itu negatif. Kemudian yang ketiga adalah besar rotasinya, besar sudutnya berapa derajat itu. Nah, ini ada ilustrasi, katakanlah titik AX, Y, lalu dirotasikan ke atas ya, namanya rotasi ya, ke atas. A aksen, kalau A aksen, X aksen, Y aksen ini berarti bayangannya. Nah, ini akan ditentukan oleh sudutnya dan arahnya ke atas, berarti kan berlawanan dengan jarum jam, berarti dia itu positif nanti rotasinya ya. Nah, apabila kondisi seperti ini, maka bayangannya ditentukan oleh X cos A min Y sin A, X sin A plus Y cos A. Nah, ini apabila rotasi ini berpusat di 00, sudut putarnya A. Oke ya. Jadi ini agak lumayan ya, nanti dilihat saja, diingat-ingat. Nah, jadi kalau misalnya ada titik A, katakanlah ya 3,1, kemudian rotasinya itu pusat 0, misalnya 0, terus 90 derajat ya, ini kan negatif, berarti dia ke atas ya, dari sini ke atas 90 derajat. Nah, positif, maka bayangannya adalah, nah, untuk mencari X aksen kan berarti ini kan X aksen, Y aksen ya, berarti kita cari X aksen dulu kalau belum hafal ya. Adalah X cos A, berarti X nya itu 3 cos 90, nah dikurangi Y nya 1 sin 90, lalu Y aksennya berarti X sin 90 plus 1 cos 90. Nah, kalian harus hafal cos 90 itu berapa itu ya, masih ingat ya. 0 berarti ini 0, sin 90 1 berarti 1, berarti negatif 1. Nah, sin 90 itu 1, sehingga X nya tadi berapa ini? 3 ya, 3 nih ya, salah 3 kali 1, 3, yang ini 0 ya, sin 0 dan ini 3, negatif 1,3 ya. Jadi tinggal A aksennya adalah negatif 1,3. Nah, ini cara menentukan bayangan dari rotasi 90 derajat itu mudah ya. Sin cos ini harus diingat kembali materi trigonometri. Selanjutnya, nah ini persamaan matriksnya apabila kita menggunakan matriks seperti ini ya, cos A min sin A cos A dikali XY. Nah, kalau kita gunakan matriks, tapi kalau kita gunakan aljabar biasa ya pakai ini ya. Nah, ini berikutnya adalah pusat rotasi apabila pusatnya P, Q. Kalau yang tadi kan pusatnya 0 ya, yang ini letak 0 ini pusatnya P, Q. Maka rumusnya adalah ini ya. Ini kita menggunakan matriks ya. Ini tidak saya contohkan, lihat di buku saja ya. Nah, jadi ini ada, ini ada apabila pusatnya P, Q. Ini pusatnya 0 cukup mudah ya. Tapi kalau P, Q tinggal P-nya dimasukkan ke sini, kurang X kurangi P, Y kurangi Q, lalu tambah PQ-nya. Ininya sama ya, ininya sama. Tinggal dikurangi P-nya, ini pengurang, jadi pengurang dan Q pengurang, dan tambah PQ-nya. Setelah dihitung nanti ditambah PQ-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah dilatasi. Nah, dilatasi itu artinya membesar atau mengecil. Nah, saya gambarkan adalah P, ini sebagai pusat dilatasinya. Nah, ini untuk melihat dilatasi ya, dua hal ini ya, titik pusat dilatasi dan skalanya. Skalanya itu berapa? K-nya ya. Nah, misalnya ini A, B, C segitiga yang kecil lalu diperbesar menjadi A aksen, B aksen, C aksen. Pasti ini ada K-nya. Skalanya berapa? Berapa pembesarannya? Nah, ini yang nanti akan ditentukan oleh kita sendiri atau
soal dalam hal ini atau berapa. Nah, apabila kita sudah tahu skala dilatasinya, maka x aksennya atau bayangannya itu cukup dikalikan saja dengan k-nya ya. K-nya berapa? Misalkan a-nya 2,5. Nah, apabila didilatasikan dengan faktor skala misalnya 2, maka a aksennya semua dikalikan 2. Ya, semua dikalikan 2. Jadi 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Nah, ini dilatasi. Jadi cukup dikalikan. Apabila skalanya jelas ya, tahu, tinggal dikalikan saja. Bayangan, oke. Bayangan kurva, oke, soal seperti yang tadi ya nampaknya. Bayangan kurva y x sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 oleh transaksi 62 ya. Ini 62, baik transaksi 62. Nah, kita akan lihat nih soalnya seperti tadi jawabannya yang mana. Yang pertama, kalau soal seperti ini berarti kalian harus menentukan dulu bayangannya ya. Yang pertama x aksen sama dengan berapa? Karena transaksi 62 berarti 6-nya itu punya x. Ini punya x, ini punya y ya. Sehingga x aksen itu adalah x ditambah 6. Adapun y aksen itu adalah y ditambah 2. Nah, seperti itu ya. Dari sini kita akan mengubahnya ya, biasa dipindah-pindah. X nya itu sama dengan x aksen min 6 dan y nya sama dengan y aksen min 2. Nah, kemudian kurva ini kita akan substitusikan ya, ini disubstitusikan oleh x sama dengan ini ya. Jadi y nya berubah menjadi y aksen min 2 sama dengan x nya berubah x aksen min 6 kuadrat. Nah, karena kuadrat ya, ditambah 2 buka kurung x aksen min 6 ditambah 1. Nah, kita akan teruskan. X aksen min 6 kuadrat itu adalah x aksen kuadrat, ini cara cepatnya ya, min 2 kali 6 kali x, 12x ditambah 6 kali 6 36 ya. Ini mempercepat ya, cepat saja. Ini seperti yang tadi ya, ini harusnya dikalikan seperti ini. Nah, ini kalian bisa kalikan satu-satu ya, sini dulu, sini dulu, lalu ini ya, hasilnya ini ditambah 2x aksen min 12 ditambah 1. Oke, selanjutnya kita coba x kuadrat, x sama x ya, min 12 plus 2x, ini ada aksennya, sorry ya, ada aksennya, min 12x aksen plus 2x aksen itu min 10x aksen. 36 dikurangi 12 ya, 24 tambah 1 25 ya, plus 25. Nah, ini berarti y aksen sama dengan x aksen kuadrat min 10x aksen. Nah, ini pindah ke kanan jadi plus ya, plus 27. Lalu bagaimana jawabannya kalau seperti ini? Ya, ini berarti tidak ada jawabannya ya. Oke, nah ini jawabannya ini. Y bayangannya adalah x kuadrat min 10x plus 27. Oke, soal berikutnya. Nah, hasil bayangan titik P 5,3 oleh transaksi. Nah, contoh ini misalkan. Ini tinggal ditambah saja ya. Jadi nanti P aksennya ditambah 5 tambah min 1 untuk 4. 3 tambah 2 itu 5, 4,5 harusnya ya. Oh, enggak ada jawabannya juga, berarti memang soalnya ya pilihannya jawabannya itu ini ya, ditambah saja. Berikutnya, nah, bayangan titik P negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan 4 dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan negatif 1. Nah, berarti ada dua transformasi. Yang pertama garis ini ya, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Nah, kalau soal semacam ini bagaimana? Ya, nah ini katakanlah Y sama dengan 4. Jadi bikin garis dulu di sini kan, misalnya buat garisnya ya, Y sama dengan 4 kan ini. Nah, ini garis sampingnya. Y sama dengan 4. Titiknya berapa? Min 2,6 ya tadi. Titiknya
kita lihat min 2,6 berarti min 2,6 ada di sini ya. Nah, titiknya ini titiknya ini ya, ini titik tadi titik P-nya. Titik yang pertama ini ya, min 2,6. Lalu ini kan titik ini kan direfleksikan jadi sama dengan 4 di sini ya. Bayangannya itu ada di sini. Nah, ini bayangan pertamanya ya, P aksennya ini di sini. Ini sama dengan negatif 2,2. Nah, bayangan di sini. Setelah itu dicerminkan lagi sama dengan Y sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ada di sini, berarti bikin garis dulu. Nah, nih, garis 1 di sini. Nah, ini garis 1 ya. Jadi kalau garis seperti itu, nah ini anggap aja lurus ya. Y sama dengan negatif 1. Asalnya Y sama dengan 4 dulu, lalu Y sama dengan negatif 1. Sebenarnya bisa langsung, tapi ikuti alur ini saja supaya paham maksudnya ya. Nanti kalau sudah ketemu sendiri akan tahu caranya lebih cepat. Nah, ini negatif 1 berarti kita ke sini. Nah, ini bayangannya ada di sini ya. Ini samain aja 1 2 berarti ada 1 2. Ini sebenarnya ini kan 1 2 3 ya sampai ke cermin. Berarti kita juga sama 3. Sama juga 3 ya. 2 3. Nah, ada di sini. Ini yang ditanyakan ya, P aksen 2 kali. Nanti bayangan yang keduanya ini adalah negatif 2, negatif 4. Jawaban yang betul adalah P, negatif 2, negatif 4. Oke, soal berikutnya satu lagi ya, 2 lagi ya, soal sampai 5 soal. Kita coba nomor 4. Jika titik 1,2 diputar 90 derajat berlawanan, nah arah 1 jam berarti positif, terhadap titik asal koordinat 0, berarti ini 0 sebagai pusat koordinatnya. Bayangan dari titik P adalah, berarti kita gunakan tadi ya, P kan 1,2. Nah, kita gunakan tadi Y P aksennya gitu ya. Ini berapa? Ini 90 derajat dan pusat 0. Jadi pusatnya itu 0 ini. Berarti kita gunakan tadi ya, jawabannya cari X aksen dulu. X aksennya adalah X cos A min Y sin A. Y aksennya adalah X sin A plus Y cos A. Nah, itu ya. Jadi kita tinggal ganti saja. Misalnya X nya itu 1 cos 90 dikurangi 2 sin 90. Yang berikutnya adalah 1 sin 90 ditambah 2 sin 2 cos 90. Nah, sehingga ini sama dengan, nah ini 0 ya, yang cos itu 0, jadi negatif 2. Nah, ini pasti 0 ya, karena ini pasti 0. Nah, ini pasti 0 ya, 0, ini juga 0, sisanya adalah negatif 2,1. Nah, ini jawabannya ya. Oke, selanjutnya ini kita ada refleksi. Saya dilatasi aja ya. Dilatasi aja supaya mewakili. Yang ini dilatasi misalkan ya. Dilatasi oleh 3. Kita ingat dilatasi itu berarti mengalihkan. Artinya kalau ini sebuah garis ya, kita lihat dulu X aksennya itu dikalikan 3, berarti 3X ya, karena kan faktor skalanya 3, ini kan 0,0 ya, di pusatnya 0,0 dilatasinya. Jadi mudah 3 kali 3. Lalu ya aksennya juga dikalikan 3, berarti 3Y. Nah, dari sini kita substitusikan ke persamaan garisnya. Jadi seperti itu ya, kalau ada garis sama, semua harus dibuat bayangannya dulu. Berarti 2 kali X aksen. Nah, aksennya itu ini. Ini berarti berubah. Ini kan X aksen sama dengan 3X, berarti kan X nya sama dengan 1/3 X aksen ya, dan Y nya juga sama 1/3 Y aksen. Berarti kita ganti 2 kali X nya itu 1/3 X aksen. Nah, itu
ditambah 3 kali Y-nya sepertiga Y aksen, nah dikurangi 7 sama dengan 0 ya. Nah, ini sama dengan, nah ini seperti ini dikalikan, ada penyebutnya ya, dikalikan 3 semua. Berarti ini 2X aksen plus 3Y aksen min 21 sama dengan 0. Ini bayangannya ya. Jawabannya adalah min 21 yang C ya, dibalik ya 3. Nah seperti itu ya. Baik, saya kira itu latihan-latihannya bisa dibuka di buku dan dipelajari lagi. Semoga dipermudah belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.